Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tugas besar basis data dengan dataset Netflix Movies and TV Show. Perkenalkan kelompok anggota 7, yaitu ada saya sendiri, yaitu Hartiti Fadila dengan NIM 12 14 531. Terus ada Joshua Alfa Fiando Panggabean dengan NIM 12 14 561. Terus ada Rivaldo Dava Fahmindo dengan NIM 12 14 585. Terus ada Kiwit Novitasari dengan NIM 12 14 500 126 dan Anita Rahma dengan NIM 12 14 500 5154. Untuk isi presentasi kami yaitu membahas tentang dataset, normalisasi, relation schema, data definition language, data manipulasi language, user management, dan backup file. Selanjutnya mengenai dataset yang akan dijelaskan oleh Kiwit Novitasari. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yaitu Hartiti. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama tentang dataset yang kita pakai pada tugas ini. Kita menggunakan dataset yang berasal dari Kaggle. Selanjutnya pada dataset ini membahas tentang Netflix movie dan TV show, yang mana dataset ini berupa informasi tentang acara TV dan film yang tersedia di Netflix. Dataset ini terdiri dari satu file yang bentuknya yaitu CSV dengan 6.234 baris dan 12 kolom. Kolom-kolom tersebut mencapai informasi-informasi yang seperti mana itu judul, tipe konten, yang mana tipe konten ini itu adalah acara TV atau film, dan mencakup sutradara, pemain utama, negara asal, tanggal ditambahkannya ke Netflix, tahun rilis, rating, durasi, genre, dan deskripsi. Dataset ini dapat digunakan untuk menganalisis distribusi konten dari negara asal dan sutradara populer, serta genre yang umum, serta hubungan antara rating dengan durasi konflik pada Netflix. Baik, selanjutnya di sini kita ada pembahasan yaitu melakukan normalisasi. Yang dimaksud normalisasi di sini yaitu kita melakukan merancang struktur baris data dengan tujuan menghilangkan anomali dan ambiguitas dan mengurangi redundansi pada data. Yang pertama, kita akan menormalisasi dengan tahap satu normalisasi. Yang pertama yaitu kita memastikan setiap atribut dalam setiap entitas memiliki nilai tunggal yang tidak dapat dibagi-bagi. Jika terdapat atribut dengan nilai ganda, maka akan dipisahkan atribut tersebut menjadi satu entitas baru. Baik, selanjutnya kita setelah melakukan normalisasi tahap pertama, kita akan melakukan normalisasi tahap kedua, yaitu memastikan pada setiap atribut itu memiliki non-kunci. Dalam dataset memiliki ketergantungan penuh pada atribut kunci utama dalam keseluruhannya dan tidak dapat tergantung fungsional antara atribut non-kunci. Jika terdapat ketergantungan fungsional, ketergantungan fungsional parsial, maka perlu kita pisahkan atribut-atribut tersebut menjadi entitas-entitas baru. Yang mana di sini bisa diketahui dalam data tabel show, kita akan pisahkan menjadi tabel konturis, tabel genres, dan tabel director. Nah, selanjutnya, dataset yang kita dapat tadi, setelah kita normalisasi, kita melakukan yaitu relational schema. Yang mana pada skema ini ada beberapa hubungan antara tabel menggunakan foreign key. Nah, pada slide ini kita sebutkan ya, di sini ada queries yang dimana show ID primary key, dan dimana show ID ini adalah sebagai primary key-nya dengan titel yaitu dengan foreign key. Yang pertama yaitu director ID, countries ID, dan genre ID. Tabel show ini memiliki foreign key, direct ID yang mengacu pada primary key director ID pada tabel director.
Dan tabel show memiliki foreign key country ID yang mengacu pada primary key country ID pada tabel countries. Dan tabel show memiliki foreign key genre ID yang mengacu pada primary key-nya, yaitu genre ID pada tabel genres. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anita Rahma. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang data definition language, yang mana DDL merupakan komponen penting dalam SQL, Structured Query Language, yang digunakan untuk mengelola basis data, digunakan untuk mendefinisikan struktur dan skema dari basis data. DDL juga umumnya digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus objek-objek database seperti tabel, index, view, dan constraint. DDL mencakup perintah-perintah seperti create, alter, dan drop. Berikut penerapan dari data definition language, yaitu kita bisa membuat database baru dengan menggunakan create, lalu kita bisa menghapus database dengan menggunakan drop. Lalu berikutnya kita juga bisa membuat tabel baru. Di situ kita membuat tabel watch, lalu kita bisa membuat tabel film dan menghapus tabel film. Selanjutnya kita bisa membuat primary key dengan kode berikut dengan alter table show, habis itu ada alter table genre, ada alter table country, terus ada alter table director, dan kita bisa membuat foreign key dengan kode seperti berikut. Selanjutnya adalah data manipulation language yang nantinya akan dijelaskan oleh Joshua. Selanjutnya adalah data manipulation language, yang dimana data manipulation language atau DML juga merupakan komponen penting dalam SQL yang digunakan untuk memanipulasi data dalam basis data. DML digunakan untuk memasukkan, mengubah, menghapus, dan mengambil data dari tabel. DML juga mencakup perintah-perintah seperti insert, update, delete, select. Di sini terdapat juga penerapan data manipulation language atau DML, seperti insert yang fungsinya untuk menambahkan record atau data baru pada tabel watch. Dan juga pada select yang fungsinya untuk melihat isi record pada setiap tabel. Kemudian melakukan kombinasi operator AND, OR, dan NOT, yaitu operator logika yang digunakan dalam pemrograman dan logika boolean. Operator AND menghasilkan nilai benar hanya jika kedua operan juga benar. Operator OR menghasilkan nilai benar jika salah satu atau kedua operan bernilai benar. Dan juga operator NOT digunakan untuk membalik nilai kebenaran operan. Jadi kombinasi operator ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan pengaturan aliran program. Selanjutnya yaitu operator like dan not like. Operator like dan not like itu memiliki fungsi yaitu untuk memfilter record directors yang kolom direktur diawali dengan A, dan juga memfilter record director yang kolom direktur diakhiri dengan A. Dan juga memfilter record directors yang kolom direktur memiliki karakter OR, dan memfilter record directors yang memiliki karakter U pada posisi kedua. Dan terakhir memfilter record directors yang kolom direktur memiliki karakter pertama A dan karakter ke-6 N. Selanjutnya adalah full text yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Contoh full text adalah menambahkan full text pada tabel yang sudah ada. Di sini menggunakan tabel country. Selanjutnya ada mode NLP dan boolean mode dan query expansion. Dapat dilihat pada layar. Selanjutnya adalah operator in dan bed1. Operator in and bed1 memiliki fungsi untuk filter record duration yang memiliki durasi tertentu. Di sini kita menggunakan select dengan tabel itu show, di mana kita memilih durasi 90 dan 122. Dapat dilihat bahwa yang memiliki durasi 122 dan 90 ada dengan titel training day dan
champion herd. Terus selanjutnya itu memfilter record duration yang memiliki durasi yang rentang tertentu, di mana dengan rentangnya itu 100 dan 120 dapat dilihat pada hasilnya di layar. Alias memungkinkan kita memberikan nama alternatif untuk tabel atau kolom dalam pernyataan SQL. Ini membantu membuat pernyataan SQL lebih mudah dipahami dan dibaca. Kita dapat menggunakan alias untuk tabel dan kolom, memberikan nama yang lebih pendek atau deskripsi. Ini membuat pernyataan SQL menjadi lebih ringkas dan mudah dipahami. Dapat dilihat bahwa select country as kode, country as negara, di mana di sini ada kolom yang bernama ID diganti menjadi kode. Selanjutnya yaitu country diganti dengan negara. Dapat dilihat bahwa hasilnya seperti di layar. Terus di sini kita menggunakan show ID diganti menjadi nama kode. Selanjutnya concat title a release years diganti menjadi judul. Dapat dilihat di layar. Selanjutnya adalah join. Secara umum ada dua jenis join, yaitu inner join dan outer join. Inner join untuk mengambil sebuah baris dari kedua tabel atau lebih. Penggabungan antara dua tabel atau lebih ini hanya dapat dilakukan jika tabel-tabel tersebut memiliki key column yang sama. Selanjutnya adalah outer join untuk mencari nilai join yang memenuhi dari kedua tabel, plus nilai yang tidak memenuhi dari salah satu sisi tabel tersebut. Jadi hasil yang ditampilkan adalah data-data dari semua tabel yang terlihat, baik yang hanya memiliki kondisi kesamaan data berdasarkan relasi atau data yang tidak memiliki kesamaan data berdasarkan relasinya dari salah satu tabel. Kodenya dapat dilihat di layar. Selanjutnya adalah aggregate fungsi. Aggregate fungsi memiliki fungsi untuk satu yaitu melihat total seluruh durasi, yang kedua itu memilih ada berapa banyak genre film. Yang selanjutnya itu memilih rata-rata durasi film dan memilih film dengan durasi terlama. Hasilnya dapat dilihat di layar. Selanjutnya adalah grouping yang akan dijelaskan oleh Dava Flamingo. Baik, terima kasih. Untuk grouping ini memiliki fungsi untuk mengelompokkan outputnya. Jadi di sini kami ingin melihat total film di tiap genre. Di sini kami menggunakan fungsi select, count, from, inner join, dan groupingnya ada di group by, lalu diurutkan dengan fungsi order by dan descending secara descending. Kemudian untuk having, ini kami gunakan untuk melihat genre yang memiliki total film lebih dari 2, dengan menggabungkan fungsi select, count, kemudian as atau alias, lalu inner join, group by, having count, dan order by descending. Selanjutnya, berikut adalah berbagai insight menarik lainnya yang kami cari dari dataset ini menggunakan kombinasi dari beberapa fungsi yang ada di SQL. Yang pertama, kami ingin menampilkan daftar film berdasarkan genre tertentu. Di sini kami memanfaatkan fungsi dari select, inner join, dan juga where. Kemudian kami mencari jumlah film yang dirilis di setiap tahunnya. Di sini kami memanfaatkan fungsi select, count untuk menotalkannya, as sebagai alias, kemudian group by untuk mengelompokkan, dan order by descending untuk mengurutkannya. Dapat dilihat outputnya adalah tahun rilis setiap film dan juga total filmnya. Dilihat bahwa tahun yang paling banyak mengeluarkan film itu di tahun 2021 dengan total filmnya sebanyak 8. Selanjutnya kami ingin mencari daftar negara beserta jumlah film yang diproduksi di setiap negaranya. Ini pada intinya sama saja dengan yang sebelumnya, tapi yang release year-nya itu diganti dengan country. Dapat dilihat bahwa negara yang paling banyak mengeluarkan film di datasetnya adalah United States dengan total filmnya 9. Selanjutnya menampilkan daftar director beserta jumlah film yang disutradarai oleh masing-masing director, diurutkan berdasarkan jumlah film terbanyak. Dapat dilihat bahwa ada 2 director yang memproduksi 2 film. Oke, lanjut. Selanjutnya user management. User management merupakan proses mengelola pengguna dalam sistem database. Tujuannya adalah untuk mengatur dan mengontrol akses pengguna ke database dan melindungi data dari pengguna yang tidak berwenang. Di sini kita menggunakan select user from MySQL user untuk mencari untuk
mengetahui bahwa ada pengguna siapa saja yang memiliki akses ke MySQL kita. Dapat dilihat ada user root dan PNE, kemudian user 1, user 2, dan juga user root. Query berikutnya adalah untuk memberikan privilege ke user, memberikan hak akses ke user root. Di sini kita memberikan hak akses seluruh privilege ke user root. Kemudian kita memberikan hak akses ke user 1, yaitu hak akses select, insert, delete, create, drop, dan alter. Kemudian kita memberikan hak akses untuk user 2, yaitu sebagai select, update, delete, drop, dan alter kepada database Netflix. Baik, selanjutnya ini digunakan untuk membuat salinan data, untuk mencegah kehilangannya data. Data disalin ke media penyimpanan lain seperti hard disk, eksternal, atau cloud storage. Jenis backup termasuk full backup, incremental backup, dan differential backup yang berubah sejak file yang berubah sejak file backup full backup terakhir. Backup file sangat penting untuk melindungi data dan memudahkan pemulihan jika terjadi masalah. Di sini kami melakukan backupnya di command prompt, yaitu dengan hubungkan SQL di command prompt, lalu kita melakukan backup di command prompt dengan query sebagai berikut, yaitu MySQL dump menurut Netflix menjadi namanya kelompok _7.SQL. Nanti file yang akan kita dapatkan adalah file dengan nama kelompok _7 dengan tipe file SQL. Sekian, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut lagi ke Hartiti. Sekian presentasi kelompok 7 kami mengenai tugas basis data. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.